Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terhormat Ibu Pengawas gugus 1 ya, betul ya Bu ya? Betul. Oke, yang kami hormati Kepala Sekolah SDN Mekar Jaya 20, kemudian yang kami hormati juga perwakilan dari Dinas Pendidikan Bunda Renis selaku Pengawas SD Kecamatan Pajaran Mas, kemudian juga ada perwakilan dari Kementerian Agama Bu Yesi, betul ya Bu Yesi ya? Oke. Salam kenal, saya Vina, mahasiswa dari BLHK Kota Depok, beserta rekan saya yaitu Mas Budi, Mas Ainul, Mas Iskandar, Mas. Oke, alhamdulillah hari ini kami berkesempatan untuk mengunjungi sekolah Bapak Ibu. Saya awalnya layu, saya sedang transit hari ini, mohon maaf pakai masker jadinya. Tapi melihat semangat dari sekolah Mekar Jaya 20 luar biasa. Keren. Alhamdulillah sekolah bisa menerjemahkan maksud dari program Adiwiyata dengan sangat sempurna. Tuh saya sampai mengatakan sempurna, sebenarnya tidak pernah saya katakan seperti ini. Baik, oke. Untuk penilaian kami akan bagi menjadi 2 tim. Tim pertama kita verifikasi administrasi dipandu oleh Mas Budi. Di sini kita buka laptop bersama. Kemudian tim kedua akan melakukan cek kondisi fisik sekolah dipandu oleh Mas Iskandar dan Mas Ainul. Tolong dampingi rekan kami, takutnya nyasar kemana-mana. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Apa kata Ibu Kepala tadi, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri mau menyambut kita gitu ya, alhamdulillah, terima kasih. Kemudian yang kedua, saya mewakili Dinas Pendidikan Kota Depok memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada kepala sekolah sebagai sudah dulu guru penggerak, kepala sekolah penggerak memang harus bisa menggerakkan ya. Sangat luar biasa bersama tim Bapak Ibu guru, komite, juga kader-kader yang solid, yang luar biasa ya, keren gitu ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bukan karena Adiwiyata. Adiwiyata ini bukan lomba. Saya menang gak ya? Saya juara berapa? Gak ada juaranya. Tetapi Adiwiyata itu bagaimana semua warga sekolah khususnya memiliki kesadaran dalam kepedulian kepada lingkungan, bagaimana menjaga kebersihan, peduli kepada lingkungan, memanfaatkan lahan yang ada. Nah, tadi dari hasil paparannya juga yang sangat inspiratif, gitu ya. Ini bisa jadi narasumber ini, ya. Bisa membawa efek yang positif kepada teman-temannya, karena tidak pasrah dengan keadaan yang ada. Kita tetap harus jalan terus, begitu ya. Jadi ada masalah apa selalu ada solusinya, ya kan? Yang penting kita punya kemauan. Amin. Kemudian dari semua permasalahan ini ada usaha yang dilakukan. Tadi sempat keliling ke belakang, ternyata sangat luas, ya kan? Memang ini juga mungkin perlu penanganan yang serius dari pemerintah daerah juga ya. Mungkin Bu Pengawas mohon dibantu jika sekolah ini masuk dalam Adiwiyata ya, berarti pengawasan bisa mendorong ya kepada Sarpras, karena yang urusan belakang itu kayaknya nggak bisa buat sekolah, pemeliharaannya harus dari pemerintah daerah ya. Semoga ada perhatian untuk sekolah ini ya, karena tidak kurang semangatnya dari semua warga sekolah. Kemudian tadi juga melihat kader-kadernya benar-benar memang terlibat langsung. Jangan sampai ini disulap, karena bisa disulap ya kan. Kalau di sekolah lain bisa jadi baru seminggu ditanam, atau yang mengerjakannya cuma guru, ya kan. Komitenya tidak terlibat, tapi ada anak-anaknya juga cuma ngeliatin, yang ngerjainnya guru, bisa jadi. Tapi di sini insya Allah nggak seperti itu ya, semuanya terlibat. Karena tadi kepala sekolah itu hafal banget sama nama-nama kader, baru di sini yang hafal, berarti sering ya, sering intent bertemu ya kan, bareng-bareng ngerjain ya kan ya. Baik, semua tidak akan terwujud kalau tidak ada kekompakan, tidak menjalin komunikasi kerjasama yang baik. Jadi
Terima kasih Kepala Sekolah sudah bisa menggerakkan sekolah ini yang tadinya mungkin tidak terlihat, nanti bisa boom. Beneran ya, ya. Dapat bantuan juga mungkin bangunannya ya. Amin. Itu saja, semangat terus. Program ini berkelanjutan, nggak boleh berhenti karena Adiata. Iya, Ya, siap, Bu. baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk semuanya, karena semua saling bersinergi, semua saling membantu, semua saling ikut peran aktif merasa memiliki luar biasa. Kalau tanpa adanya kekompakan semuanya ikut andil, rasa memilikinya tidak ada, tidak akan terjadi, tidak akan terbangun, tidak akan terjadikan lingkungan yang tadinya sebelumnya menjadi kayak seperti tadi Ibu Kepala bilang tempat pembuangan sampah sekarang luar biasa. Nah, lingkungannya indah, sudah mulai ada tatanan, ada apa namanya kebun sekolah dan yang lain-lain luar biasa. Saya luar biasa. Kalau saya sebagai dari Kementerian Agama gitu ya, ini sedikit curhat aja bukan curhat apa namanya buat dari effortnya Ibu sebagai kepala luar biasa yang tanpa menyerah untuk menyelesaikan suatu masalah tak ada akar rotan penjari luar biasa, itu ditanemin ke semua murid luar biasa sehingga jadi suatu apa ya dari diri untuk diri sendiri bukan buat orang lain, sehingga semuanya menjadi kebiasaan membiasakan baik, membiasakan bersih buat diri, buat sehat, lingkungan sehat, lingkungan bersih, aman, nyaman, asri, sehingga tadinya siswa yang biasanya BAB keluar sehingga jadi di sekolah itu sendiri gitu kan, luar biasa. Saya sangat bantuin jempol banget dari kebersamaan, keterbukaan tadi sudah dijelaskan sama Bu Komite. Kebetulan saya ngobrol dengan Bu Komite terkait dengan kejujuran Ibu menyatakan kan kadang dalam paparan nggak ada yang mau menutup-nutupi, ini kejujuran luar biasa, itu yang sangat luar biasa. Jadi semoga kebiasaan ini berlangsung terus menerus, bukan hanya sampai di sini tapi terus berlanjut gitu ya. Amin. Kebaikan kita semua. Mungkin itu saja dari saya, tambahan sedikit saja. Ini kayaknya udah Tempo Media ya, apa namanya, sudah menghasilkan karya-karya yang banyak sekali. Namun saya lihat di sini sedikit tambahan saja bukan dari produk halal, kalau misalnya boleh katakan ya. Oh, siap. Roda halal. Dari Kementerian Agama bisa itu ya. Oh, siap. Langsung eksekusi. Iya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, betul. Ya, ini adalah tadi sudah dikatakan oleh Bunda Retis, ini bukan lomba. Ini bukan lomba, tidak ada juara 1, juara 2, juara 3, dan ini tidak bisa disetting. Tidak bisa pura-pura, karena ketahuan semuanya. Ya, karena nanti yang ditanya adalah siswa-siswi, apakah betul ada pembiasaan, ada perubahan perilaku seperti itu. Dan Bapak Ibu adalah yang siswa-siswi, yang mengerjakan adalah siswa-siswi. Oke, karena jawabannya iya, kami tunggu H+5. Boleh ketua timnya tunjuk tangan? Bu Santi. Iya, siap. Ibu mengerjakan sendiri? Mengerjakan sendiri? Ah, serius, Bu? Tim. Oke. Kita kebetulan memang ada tim Bu. Ada tim. Jadi dari wali kelas, Oke. dari Iya, betul. sampai penjaga sekolah sampai warga sekitar. Oke, sip. Berarti ini kerja sama-sama kerja. Oke? Ya, siap. Berarti H+5 kami tunggu kekurangan ADN. Yang pertama tadi belum ada IPNLH, kemudian belum ada rencana tahun dan 4 tahunnya, tolong dilengkapi. Kemudian SK kader lingkungannya belum ada. Betul ya, Mas Budi ya? Iya. Oke, kami tunggu H+5 dari jadwal visitasi. Berarti hari ini hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu.
Bisa ya Bapak Ibu ya? Rabu. Bisa lah ya. Iya. Oke, kami sampaikan 3 poin yang tidak boleh ada di Adiwiyata. Itu yang pertama, tidak boleh ada bakaran sampah. Apapun alasannya tidak diterima. Kemudian yang kedua, ada puntung rokok. Apapun alasannya tidak diterima juga. Yang ketiga, ada styrofoam. Saya rasa sudah tidak ada semuanya ya Ibu ya. Alhamdulillah. Berarti kita lanjut nih. Lanjut. Oke, semangat. Jadi dari kota nanti ada provinsi, nasional jaraknya 1-2 tahun. Jadi tidak instan semuanya, berproses. Walaupun misalkan hari ini belum sempurna tidak apa, kita berproses seperti itu ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua yang saya hormati Bu Kepala Sekolah SDN Makassar 20, Ibu Ketua Komite beserta jajarannya, dan tentunya tim dari calon sekolah Adiwiyata SDN Makassar 20. Alhamdulillah rangkaian kegiatan yang sudah kita persiapkan dari beberapa hari yang lalu, bahkan berbulan-bulan yang lalu terlewati sudah. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan dan kita bisa lanjut ke tingkat provinsi gitu ya. Betul, ini bukan suatu ajang lomba yang hasilnya ditunggu hari ini, tapi ini adalah awal. Ibaratnya kita mau melangkah, kita sudah membuka pintu. Nah, tinggal kita nanti melangkahnya mau bagaimana. Apa melangkahnya mau iramanya terus sama, atau sekarang jalannya pelan-pelan terus kemudian lompat-lompat kemudian lari-lari gitu. Kalau bisa sih yang continue gitu ya, jadi nggak capek gitu. Kalau kita mau jalan-jalan, kalau kita mau lari-lari, seperti ibaratnya kata seperti itu. Nah, ini tadi kita membudayakan budaya hidup sehat, hidup bersih, tidak hanya di dalam kelas, tapi di lingkungan sekolah dan juga sampai di luar, kalau nggak salah sampai 200 meter gitu ya jaraknya. Makanya kemarin saya wanti-wanti betul ya di belakang Ibu itu memang membakar sampah kemarin, karena udah bingung, udah sore mau kemana nih gitu. Saya kesini Bu kemarin dari beredar mengenai 1 jam. Tapi kalau kita sudah membiasakan dan ini menjadi budaya, insya Allah akan menjadi kebiasaan. Seperti kayak kita bangun tidur tuh harus bangun tidur ngapain gitu, dan urutannya gitu, dan itu menjadi kebiasaan gitu. Nah, di sini seperti membawa tempat minum dan sebagainya, ini suatu langkah yang baik. Terima kasih ibu-ibu orang tua yang sudah, nanti jangan ini ya, jangan bosan-bosan, jangan berhenti untuk mengingatkan kepada kantin juga, kepada anak-anak juga. Jadi jangan hanya hari ini aja. Tadi Ibu MC mengatakan bahwa kita harus memperbaiki diri. Betul, kita punya jargon mungkin ya, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari itu juga diajarkan ya di agama kita. Jadi tadi catatan-catatan segera diperbaiki. Tadi secara administrasi ya mungkin ada yang terlewat ya, tapi untuk gerakan tadi saya sempat ngobrol dengan Bu Retis. Saya bilang, saya saksinya ketika pertama kali Bu Fitri kesini itu seperti apa, di belakang seperti apa. Saya penjaga itu kayak hutan di sekolah loh Mang gitu kan. Ini bisa ditanam, dibongkar ya, karena ada buat tanaman apa sih, pisang yang pertama saya lihat pisang, tapi karena kalah dengan rumput, akhirnya alhamdulillah mamangnya mau gitu ya, mau bergerak. Nah, ini modal juga buat kita ketika ada tenaga yang mau bergerak bersama-sama, insya Allah pekerjaan kita menjadi lebih ringan gitu. Nah, kedepannya yang hari ini jangan berpuas diri, karena nanti yang dinilainya tidak hanya di hari ini saja, tapi nanti setelah hari ini ke depan anak-anak kan ditanya terus, rutin nggak, dilanjut nggak itu. Nah, terima kasih kepada Bu Fitri yang sudah luar biasa ya, terutama kita semua. Jadi jangan Bu Fitri saja yang bergerak, tapi kita menjadi bergerak semua gitu ya, untuk kebaikan, kemajuan SD Mekarsari 20. Apapun ini kondisinya, kalau di sekolah-sekolah sana pada berani ngajukan apa fasilitasnya lengkap dan sebagainya, dan jujur saya salut di sini dengan Bu Fitri dan teman-teman guru di sini juga, komite yang mau gitu ya, mau berubah. Jadi kalau bukan kita yang berubah sekolah kita, siapa lagi mengandalkan siapa? Pemerintah. Ya, itu aja. Kalau Bu Fitri waktu di forum nggak ngomong ke Pak Wakil Wali Kota, waktu Pak Budi ya, nggak akan ditangkap, karena orang Satpas pasti pernah tegur. Makanya ketika ada momen-momen itu sebenarnya nggak apa-apa, usul aja Pak, kapan kami ditinjau kami ditinjau ini. Nah, nanti jika ini lulus,
ke tingkat provinsi. Insya Allah saya juga akan melakukan pendekatan ke Sarpras untuk melihat di belakang mau gimana. Nah tadi Pak penjaga tuh bilang ini Bu, kalau ada orang buang tanah bisa di sini, saya pengen ngatain, pengen nanam kacang tanah katanya gitu ya, yang ada aja dulu mang gitu ya, batu-batunya sisir-sisirin dulu di ini pelan-pelan aja. Insya Allah sambil nanti kalau ada yang buang tanah, bukan puing ya, karena mau ditanam gitu. Kalau tanah sih kayaknya agak susah di sini, ada paling puing, nggak apa-apa gitu. Yang penting apa yang ada kita manfaatin maksimal saya. Ya mungkin itu saja teman-teman guru, ya mohon maaf gitu ya kalau agak kemarin saya agak stres sedikit gitu karena untuk perhatikan gitu ya. Nah selanjutnya supaya nanti ketika tahap berikutnya tidak terlalu berat, mari kita mulai dari hari ini ke depan ya, tidak kurang-kurang mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan kepada anak-anak supaya nanti kita tidak di situ tidak membakar sampah gitu ya. Memang yang pasti itu apa? Jadi kalau kita sudah pokoknya bagi tugas aja Bu, bagian sini kelas siapa gitu. Jadi kontrolnya juga gampang. Oh ini tugasnya kelas berapa? Nah nanti untuk yang menjadi pemandunya siapa ya? Tadi kader-kader tadi dikasih tanggung jawab. Oh kamu dampingin kelas 1 ya, kamu dampingin kelas ini seperti itu. Terima kasih sudah membagi tugas seperti itu. Jadi mohon maaf ibu-ibu komite Polres ya, bukan kita memberdayakan anak-anak ada penjaga kenapa rasanya sekolah suruh bersih-bersih dan sebagainya. Ini satu pembelajaran proses juga, jadi supaya mereka tahu bahwa oh iya memelihara kebersihan, memelihara mutu itu seperti ini. Ya mungkin dari saya itu saja. Saya kebetulan ada kegiatan observasi lain. Saya percaya tim yang solid akan menghasilkan karya yang terbaik. Tidak usah minder sekolah kita seperti ini dan sebagainya. Berbanggalah. Insya Allah dengan tekad kuat, dengan kekompakan kita akan menjadi lebih baik ke depan. Ya, mungkin itu saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman guru serta Korlas, saya selaku ketua komite sungguh bangga sekali ya Bu, kalau kita sudah melangkah jauh seperti ini. Mungkin ini adalah impian semua sekolah bisa mengikuti Adiwiyata ya. Ada beberapa hal yang memang sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu guru kalau mungkin belakangan ini kesibukan saya di luar sekolah sampai tidak bisa setiap hari atau banyak waktu untuk sekolah, tapi saya insya Allah kalau untuk MJ20 selalu ingin yang terbaik. Jadi apapun itu mungkin secara tatap muka kita jarang ya Bu, tapi secara hati dan WA itu selalu ada gitu. Alhamdulillahnya Bu Kepsek ini 24 jam kayaknya terbuka waktu untuk saya berbicara dengan beliau apapun itu, baik itu secara administratif sekolah, baik itu apapun kebutuhan yang dibutuhkan dan juga kekurangan-kekurangan yang ada di sekolah. Terima kasih. Sebelumnya ada beberapa yang saya sendiri sebenarnya tadi ditanya tuh agak bingung tuh Bu, karena kan memang kalau secara data saya kurang memahami ya gitu. Kayak misalkan ditanya ini untuk pembuatan miniatur hutan, kemudian greenhouse di mana. Nah mungkin ini masukan juga dari saya. Kemarin juga saya sebenarnya udah ingat tapi lupa ngabarin ke Ibu. Kenapa nggak kita buat pintu-pintunya? Bahasanya tuh kalau orang kita masuk kita tahu nih kalau ke wahana nih Bu, kesini Niagara nih, kesini apa. Nah mungkin itu jadi tambahan. Seperti di greenhouse itu harusnya kita buat greenhouse gitu ya. Boleh misalkan pakai kardus dibentuk huruf atau apapun yang kreatif dari anak-anak. Kemudian miniatur hutan di sebelah mana. Jadi tadi pemandu tim penilai ini agak bingungnya gini, mereka tahu ini greenhouse tapi tidak terlalu tegas karena tidak ada penamaannya gitu. Tadi juga beliau tanya tempat cuci tangan itu sebaiknya ditiadakan sabun batang, yang baik itu sabun cair. Karena memang kalau sabun batang itu penggunaannya bisa tercampur bakteri dan bercampur antara yang pengguna lainnya gitu ya. Terus tambahan ini untuk kebaikan kedepannya mungkin bisa dijadikan PR buat kita nih Bu. Jadi berkelanjutan ini kalau sekarang kan kita baru bagaimana cara pengolahan sampah organik untuk menjadi sesuatu hal yang bermanfaat. Pupuk kompos sudah berhasil, pupuk kompos cair daripada
Nah, kemudian di sini ada saran tadi dari, betul saya kebagian tadi penanyanya itu dari yang Kementerian Agama. Beliau mengutamakan dari adab dan kebiasaan, gitu. Jadi ada masukan dibuat keran berjejer untuk anak berwudu misalkan ya. Itu anak berwudu nanti kan saya bilang karena kita belum punya musola sendiri Bu, jadi tidak ada tempat wudu khusus gitu. Oh, atau pengaliran dari limbah pembuangan air, misalkan air cuci tangan atau air kamar mandi misalkan gitu ya. Nah itu bisa dibuatkan selokan pinggir sekolah yang akhirnya nanti di situ akan diberikan bibit ikan lele gitu. Jadi nanti ikan lelenya juga bermanfaat, diolah lagi menjadi apa. Atau kita berkelanjutan untuk tantangan berikutnya nih. Ini luas lahan bisa di belakang mungkin nanti dibuat peternakan kecil. Atau misalkan memelihara ayam gitu. Jadi kan nanti pupuknya atau kotorannya bisa digunakan untuk tanaman. Itu tadi saran dari beliau. Nah, kemudian saya cukup takjub karena tadi saya sudah meremehkan dari awal kali ada Bu Fitri datang ke sini itu seperti apa, disuruh menceritakan secara detail dan beliau benar-benar mendengarkan gitu. Jadi wah saya juga deg-degan, takut salah ngomong gitu ya Bu. Alhamdulillah semua saya paparkan dengan baik. Kondisi dari pertama kali Bu Fitri datang seperti apa sampai sekarang apa adanya seperti sekarang ini. Saya bilang ke beliau, jujur Bu, saya awal Bu Fitri mengajak Adiwiyata saya minder. Saya nggak pede kalau sekolah ini bisa untuk ikut Adiwiyata karena ngelihat sekolah-sekolah lain yang mau ikut itu fasilitasnya, fisiknya itu lebih bagus di atas kita, bener nggak Bu? Betul. Ya, nggak usah jauh-jauh, yang deket aja SD 1 misalnya udah kelihatan. Tapi saya bilang sama beliau bahwa yang harus kita biasakan adalah bagaimana pembudidayaan anak-anak ini terbiasa dengan kebersihan serta pembiasaan untuk hidup sehat dan juga bermanfaat, intinya begitu. Jadi saya bilang ibu ini tidak pernah menyerah, apapun yang beliau inginkan harus bisa dengan model apapun itu yang ada di sekolah ini. Jadi tidak terlalu mengada-ada. Saya bilang nggak ada yang dikarang-karang, semua dari kejujuran kita, baik orang tua maupun sekolah, saya bilang begitu. Nah kemudian saran berikutnya beliau menanyakan apakah sudah ada pengajuan ke dinas untuk sarana prasarana. Saya bilang sudah, bahkan ruang tengah yang dibangun itu hasil setelah 5 tahun pengajuan. Saya bilang, saya sampai menitikan air mata tadi. Saya bilang, saya sampai sedih Bu. Saya bilang, saya yang sekolah di sini sebelum Bu Fitri datang aja itu melihat sekolah ini sedih. Saya bilang tidak ada perkembangan yang signifikan dari segi prasarana. Dinas itu seperti nggak melirik, saya bilang begitu. Kebetulan ada Bu pengawas tadi ya, saya ngomong di depan beliau. Makanya tadi beliau bilang gimana caranya biar kita tuh dilihat sama orang dinas gitu kan. Nah saya bilang memang harus membuat sesuatu supaya orang ini tahu, oh ada sekolah yang memberdayakan sekolahnya di sini gitu. Karena yang saya lihat memang kayak pilih kasih nggak sih Bu, kalau saya yang merasa ya gitu. Kok kayaknya yang diperhatikan sekolah itu lagi gitu. Sedangkan sekolah ini ada di tengah kota. Kenapa lama sekali untuk perbaikan, pembangunan gitu ya. Bahkan saya tambah sedih lagi, saya cerita ke Ibu ya. Saya jalan-jalan kemarin ke daerah Batu Malang, itu pelosok desa gunung bahkan Bu. Saya bilang SLB negeri itu bisa diperhatikan nomor 1 oleh pemerintah Kota Batunya gitu. Saya sedih, saya bilang sekolah kita kenapa nggak bisa itu, padahal kalau mungkin ya kita nggak bicara pemerintah ya. Anak SMP seperti apa sih Bu dibanding dengan anak-anak kita, ibaratnya gitu ya. Mereka bisa, masa kita nggak bisa? Itu yang jadi penyemangat saya Bu, ayo bisa. Saya bilang pasti bisa, kita ke depannya mau buat yang lebih baik dari ini gitu. Seperti itu Bu. Jadi kalau dari saya sudah alhamdulillah cukup puas dengan, tapi kita tidak boleh berpuas diri ya Bu, tapi dengan usaha kita yang sudah maksimal dengan modal yang minimal istilahnya,
Ini sudah sangat-sangat baik sekali. Saya sudah berterima kasih banyak kepada Bu Dian, kepada Bu Santi, Bu Hikmah, semua Dewan Guru yang benar-benar sudah bekerja keras. Saya tahu luar biasa usahanya untuk mencapai di titik ini dan tidak mudah, saya tahu itu. Dan saya pun selaku ketua komite sebelumnya mohon maaf, dengan segala maaf saya suka mengejar-ngejar mama-mama Korlas, mama tolong begini begitu siapkan ini. Bukan artinya saya memerintah ya Bu, tapi saya mengingatkan teman-teman untuk ayo kerjasama bantu, karena saya kalau sendiri pun nggak mungkin. Saya aja tadi jujur bangun kesiangan gitu ya, jadi kesini mau tadinya 6:30, jam 7:30 saya baru jalan gitu. Itu tapi alhamdulillah dengan semua hati, bekerja dengan tulus, apapun itu kita tidak mengharapkan juara, karena juara adalah bonus. Tapi Allah Maha Baik, usaha tidak akan mengkhianati hasil, intinya gitu. Yang penting tetap semangat, bahkan ya mungkin sedikit kata ya Bu, jangan pernah putus asa, apapun bisa kita lakukan. Walaupun nanti sudah tidak dengan saya mungkin ya Bu ya, tapi mungkin kedepannya saya akan lihat SD20 lebih hebat dari yang sekarang saya ada di sini. Mungkin kedepannya atau bagaimanapun itu, saya titip ke teman-teman juga yang masih kelas 3, 2, 1 ini, bahwa ini jangan pernah berhenti. Ada Mama Alika, ada Mama Gilang, ada Mama Mahira. Saya selalu pesan ke teman-teman, jangan pernah berhenti yang sudah kita buat, karena mempertahankan itu lebih sulit ketimbang memulai. Kalau memulai kita oke, sekarang bisa, bos langsung tinggi. Bertahan untuk tetap di atas, apakah kita bisa? Itu jawabannya gitu. Jadi saya berharap untuk teman-teman dan guru-guru tetap semangat. Semangat. Karena kita udah luar biasa Bu, dengan kondisi sekolah yang seperti ini udah luar biasa sekali. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bicara langsung ya Bu, mohon maaf ini tadi kita bilang sama sebelum keluar dibilang kepala sekolahnya keren. Saya bilang terima kasih Pak, pemaparannya benar-benar natural, tidak diada-adakan dan benar-benar pure kata dia gitu. Maka saya bilang alhamdulillah terima kasih Pak pujiannya gitu. Terus yang pertama kita ada 4 PR. Yang pertama adalah tentang resapan air. Resapan air itu yang ada di depan lapangan kelas 6 sama kelas 5. Itu diharapkan katanya dibuat tempatnya agak lebih besar Bu katanya. Tapi jika sekolah tidak bisa membuat, bisa mengajukan permohonan ke dewan. Siapa yang dekat dengan dewan bisa minta tolong katanya gitu, karena pembuatan resapan itu butuh biaya yang tidak sedikit katanya. Tapi nanti pihak dari kita tim ini nanti akan diusahakan, tapi kita menunggu giliran katanya gitu. Ya Pak siap gitu. Terus yang kedua tentang lingkungan kita itu harus ada yang namanya misalnya tadi kan di sana ya Bu, maaf izin Bu, yang di sana kan harus ada pelang. Jadi misalnya ini tanaman apotek hidup, terus ini hutan katanya dibuat tolong buat tempat berkebun. Ya tadi bilangnya gitu, pokoknya kata-katanya tempat berkebun. Di sana yang depannya kelas 6 itu apotek hidup, yang di belakang ini untuk penataan ruang yang tidak terpakai. Dan itu tadi ada yang rak gede, itu diusahakan jangan taruh di situ Bu, dibilang gitu. Tolong diumpatin, kalau bisa taruh tempat yang terbuka, tapi tidak boleh kena sinar matahari, terutama hujan. Gitu. Yang di belakang sini. Botol-botol. Botol-botol. Oh, Dropbox. Dropbox itu katanya mohon ditutup saja, silakan katanya gitu. Karena ini fungsinya banyak sekali katanya gitu. Terus yang ketiga itu tentang apa namanya? Yang di atas itu kita ada tangga
kita nggak ada tangga karena kan kita lantai 2. Jadi nanti tolong katanya dibuatkan turunan atau naik. Jadi anak itu tidak berlari-larian, jadi tidak bertabrakan waktu turun dan naik ke atas. Stiker. Iya, stiker turun Stiker ke naik, atas, turun ke bawah. Siap. Terus tempat sampah pembuangan sampah yang terakhir katanya mohon ditempatkan yang benar-benar tidak terlihat. Jadi ada khusus katanya. Jadi Penampungan sampah akhir TPS, ditempatkannya yang benar-benar jangan sampai di depan katanya gitu. Jadi tidak terlihat bekas sampah. Tadi kita di sana masih kelihatan ya Bu. Ya memang namanya juga kita dadakan. Terus yang terakhir yang saya dengar dan mungkin kalau saya rekam pasti ya, insya Allah katanya sekolah ini kalau masuk tingkat provinsi, tolong ya Bu, tolong banget di dekat kantin itu ada tempat bekas pembakaran sampah. Dia sempat tanya, ini warga sekolah atau siapa yang membakar? 1, di sekolah kita tidak boleh ada pembakaran sampah. 2, puntung rokok. 3, makanan yang bekas atau tempat makan styrofoam. Itu aja intinya. Jadi nanti tim dari provinsi itu akan jadi dia memberitahu gitu. Kalau kita udah ketahuan, dia nggak akan ke depan Bu, tapi ke belakang. Ditanya katanya, tempat penampungan sampahnya di mana? Terakhirnya taruh di mana? Mas saya bilang, saya bekerja sama dengan tim dari tempat sampah keliling Pak dari RT. Itu bayar Bu, bayar per bulan. Tapi kalau untuk nominalnya saya tidak tahu karena bendahara. Oh jadi dia kapan diambilnya Bu? Setiap hari Senin dan Kamis. Rebo. Gitu. Senin, Rebo, Jumat. Senin, Rabu ya kan. Senin yang saya ingat sih kemarin Senin doang tuh bukan di upacara ini habis sampah. Jadi Senin Kamis. Gitu. Ada pembayaran ada, tapi saya tidak tahu nominalnya karena bendahara. Oh jadi bekerja sama dengan lingkungan iya. Pembuangan sampahnya jadi tidak ada Pak, tapi maaf karena suka di depan, karena supaya nanti tukang sampah tidak ke dalam. Aku bilang gitu. Kalau bisa nanti jangan di depan Bu, taruh kumpulkan. Itu aja sih PR kita. Untuk yang lainnya katanya alhamdulillah cuman tinggal penulisannya aja, terus tolong didokumentasikan dan setiap anak tolong Bu dikirim setiap anak setiap piket di kelas 1 sampai kelas 6 bagian piket yang bagian membersihkan tanaman, terus menyiram tanaman, dan juga tolong didokumentasikan gurunya siapa saja kelas mana aja yang sudah menampak atau yang ikut serta dalam adiwiyata. Itu aja tadi Bu. Nggak ada lagi yang perlu yang tadi hari ini kita bicarakan. Sampai situ aja Bu. Ya, makasih Bu Santi. Sekali lagi terima kasih Ibu Fitri yang benar-benar hebat banget sampai saya salut. Alhamdulillah ya Allah. Sampai Bapak yang kedua itu bilang keren banget kepala sekolahnya, pemaparannya sungguh-sungguh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi sebenarnya kata-kata pertama dari Pak siapa ya tadi langsung nanya, Ibu upload sendiri ya katanya. Kalau udah ketahuan ya nggak bisa ini ya pakai email saya semua. Saya bilang iya Pak, kalau yang upload biar gampang satu orang, saya bilang betul. Terus sebenarnya masih banyak nih PR-nya Bu ternyata. Makanya saya nanti minta bantuan juga sama kalau nggak Bu Nima sama Bu Nisa. Semua lah. Yang pertama yang kurang itu ternyata ada rencana yang 1 tahun yang belum ada. Saya bilang lihat kemarin nggak dapet gitu, dia langsung yaudah nanti dikasih contohnya gitu. Terus bukti dukung masih ada yang belum ditandatangan ya, tadi juga belum ada tanda tangan Bu Santi. Kalau kepala sekolah udah ada semua. Terus belum ada PMLH. Apa tuh? Nah, itu juga saya kurang tahu gitu kan. Nanti dikirim sama Pak Edo katanya, minta ke Pak Edo.
Terus di PDF-in semua bukti-bukti dukung, dan kemarin belum ini Bu SK-nya. Kalau kemarin saya bikin SK kader itu per kelas sama kelas 1 ini nih. Ternyata dia bikin per anak. Jadi 45 kan kita tadi. Itu di SK-in semua. Terus kadernya pas dihitung itu masih kurang dari yang saya bilang 20%. Ya. Kita 45, kurangnya cuma dikit, cuma 2, kurang 2. 47 Kadernya aja. jadi minta tambahin dari kelas 5 lah katanya. Gitu. Terus bukti-bukti dokumen juga saya cuma ngasih judul, ternyata dipinta narasi, misalkan ini masyarakat siapa aja nih yang terlibat di dalam foto tersebut kan. Ada dikasih nama di kepala sekolah, ditempelin di namanya. Makanya saya bilang PR saya jadi banyak banget. Terus ini Bu, saya paling minta nanti surat-surat undangan. Kayak tadi lihat di bukti sosialisasi dipinta surat undangan, daftar hadir, dan notulen. Terus ini PR saya juga, jumlah RPP yang terintegrasi PRLH dibuatkan tabelnya. Itu Apa tadi Bu terakhir? tabel. Jadi Tabel. RPP-nya ada berapa nih jumlahnya, di mata pelajaran apa aja gitu, itu dibikin tabelnya. Terus ini sebenarnya catatan saya kan di WA Bu, diedit kan saya. Iya. Nulis udah sampai 14 nggak bisa dikirim karena udah kelamaan. Yang kekirim 7, saya catatannya udah 14. Semoga masih ingat sih di kepala lah. Sama paling apa ya? Oh iya, itu kegiatan pramuka kan saya nanya juga, ini banyak folder yang masih kurang paham gitu, ini isinya apa ya? Ada ini nah, dia juga ada yang nggak bisa jawab. Dia ditanya dulu ntar katanya, ya udah. Kayak peneliti kan ada tuh tulisannya peneliti, ini saya masukin ini, kira saya mah anak-anak itu nanam meneliti nih kapan tumbuhnya atau perbandingan segala macam, dan dia juga nggak tahu ternyata. Dia nanya lagi nanti gitu. Terus apa lagi? Ketiga sih folder-folder banyak yang masih kosong. Cuman karena dia kan melihat paparan ya, sebenarnya udah semua dikerjain gitu. Jadi tinggal nambah-nambahin, kata dia ini udah bagus Bu, katanya udah ya sempurna lah, benar kata Bu Vira ya. Gitu. Cuman ditunggu perbaikannya di 5 hari kerja. Paling saya ya gitu minta bantuan yang lain gitu. Iya, siap. Kayaknya sih Bu. Ya, makasih Bu. Neti, buku Swatun. Yang baju merah, yang terakhir pulang Bu. Oh, Bu. Buku Swatun. Kebetulan kan kita di belakang Bu. Iya, di belakang. Dia menanyakan 2 motor ya, 2 motor. 2 motor. Oh lagi di situ ya parkir. Bunisa sama Bunisa sama Pakcik. Nah kebetulan ini biasanya parkirannya di mana gitu kan. Saya bilang yang ada atapnya Bu di depan itu parkiran guru, parkiran motor. Kebetulan Pakcik sama Bunisa tadi warawiri keluar, jadi sementara di sini. Nanti kita pindahin Bu. Oh iya dia minta dipindahin nih sepertinya sebelum yang lain keluar ya kayaknya ya. Jadi udah di luar udah itu aja sih Bu. Cuma itu aja. Kerapihan, jadi kerapihan ya. Kalau memang parkir satu titik. Iya. Seperti itu tadi. Yang ditanyain tim CSAK apaan aja ke Abang Repan? Kata tim CSAK, kamu sekolah kamu sudah memilah sampah. Terus kamu jawab? Bilang sudah. Benar. Contohnya apa? Contohnya aku memilah sampah yang organik, kulit pisang dimasukin ke kompos, yang non organik aku taruh di Dropbox. Nah terus katanya lagi, kamu sekolah kamu udah kayak yang biasanya ngambil bang sampah. Ya. Rongsokan gitu Iya, tuh. rongsokan. Aku bilang iya. Iya. Nah, terus ditanya lagi lubang-lubang gitu pokoknya
biopori itu sama sumber resapan. Ya, aku bilang iya. Ada, cuman kok kagak ada tutupnya gitu ya. Terus karena kamu pada inian kan iseng pada main bola, kelepas dia tutup kepalanya. Terus ditanya lagi, sekolah kamu sudah menanam pohon toga? Aku bilang udah sudah. Iya, Emang toga apaan? Ditanya nggak gitu? Iya ditanya. Kamu jawabnya apa? Obat-obatan keluarga. Oh, gitu. Jangan tanaman keluarga. Tanaman. Ditanya contohnya apa? Aku bilang kunyit. Di mana ditanya? Di dekat pohon belimbing. Itu aku bilang. Pohon Nah, belimbing. terus aku cuma ingetnya itu doang. Terus yang lain-lainnya pakai bahasa Inggris gitu ngomongnya. Oh iya, nama Latin. Maksudnya kamu tahu nggak tuh nama Latinnya kunyit? Kan cucumber gitu kan, Nah, terus Ingat bercucumber. Ditanya lagi, ditanya lagi, kamu sekolah kamu ini kayak berinian kayak cara membuat komposnya gitu. Kan bener kan ditanyain. Terus kamu jelasin nggak yang kemarin diajarin sama Bu Mami itu? Aku jelasin dikit-dikit. Saya pupuk komposnya pupuk cair sama padat. Kamu jelasin. Nah, terus gimana kamu ngejelasinnya? Aku dia nanya cara panennya. Iya, panennya gimana? Aku bilang kan untuk kembang udah ada kerannya. Kalau panen pupuk cair itu buka kerannya nanti airnya muncul. Kalau panen padat dibuka dipisahin yang ada Ampas-ampasnya. sama yang kompos padatnya. Terus kalau yang untuk kompos padat dijemur dulu baru bisa dipacking udah. Oh gitu. Cuma itu aja. Aku ingetnya situ aja. Oh gitu. Terus kamu nggak diajak muter-muter? Emang bener sekolahan kamu jadi tambah bagus kata kamu gitu? Ditanyain kagak? Oh kagak ditanyain ya? Oh tapi kamu bilang kamu emang seneng disuruh-suruh sama ibu kepala sekolah? Bener emang gitu? Oh ya ditanya. Oh. Tong sampah apa aja yang banyak? Macam-macam apa aja tong sampah di sekolah? Terus aku bilang ada organik sama B3. Terus ditanya kenapa B3 doang? Residunya kok nggak ada? Kalau residu aku belum tahu. Nah, terus ditanya contoh-contoh B3 itu apa? Terus aku bilang B3 pecahan kaca, katan bat bekas, tisu bekas, sama iya katan bat bekas deh itu doang. Habis itu ditanya organik apa aja? Kulit buah-buahan, bekas makan, sama sayuran. Nah terus kalau organik apa aja? Plastik, botol, plastik, gelas plastik, udah gitu. Oh, emang bener nggak sih itu kepala sekolah kamu sama guru-guru kamu bersih-bersih sekolahan? Ditanya gitu nggak? Ditanya. Oh ditanya. Iya. Oh, bener gitu dibilang. Bukan Kamu kayak- kapan? Oh gitu. Kata dia kayak gini. Kalau kamu setiap bersih sekolah ya hari Rabu. Siapa aja ikut semuanya, kepala sekolah, murid, semuanya ikut. Udah. Oh gitu. Oke. Ya udah. Itu aja nih Bang. Iya. Makasih banyak ya Bang Repan. Love you.